Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Pasal 10 di mana gubernur dan wakil gubernur diangkat oleh presiden. Ya, pada awal Desember kemarin kita menyimak bersama-sama bagaimana draft RUU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ disahkan untuk menjadi RUU dan dibahas oleh Balik DPR dan sidang paripurna untuk disahkan kemudian. Pada saat itu posisi awal satu fraksi yang jelas menolak yaitu PKS, dan belakangan salah satu pasal yang menjadi perbincangan di publik pro dan kontra adalah pasal 10 ayat 2 yang berbunyi gubernur dan wakil gubernur ditunjuk langsung atau dipilih langsung ditunjuk, diberhentikan dan ditentukan oleh presiden atas masukan dari DPRD. Nah, walaupun saat ini mungkin kondisinya sudah berubah, dalam artian komposisi di DPR pun sudah berubah, siapa yang menolak, siapa yang setuju dengan catatan dan lain-lain, tapi sempat dianggap oleh masyarakat ini sebagai wujud kemunduran demokrasi. Nah, pertanyaannya saat ini, siapa sih yang menginisiasi pasal 10 ayat 2 ini, yaitu gubernur dan wakil gubernurnya ditunjuk oleh presiden? Kita akan cari tahu malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Kalau presiden tadi sudah jelas kita dengarkan bersama menyebutkan ini adalah inisiatif DPR. Nah, siapa yang menginisiasi ini? Kami akan cari tahu malam hari ini. Sudah ada sejumlah narasumber yang hadir bersama saya. Dari ujung sebelah sana terlebih dahulu ada Mbak Titi Anggraini dari Dewan Pengawas Perludem. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Anggi. Ada Bang Mardhani Alisera dari politisi PKS. Selamat malam Bang Mardhani. Selamat Anggi. Pak Firman Subagio, politisi Golkar. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Saleh Daulay dari PAN. Selamat malam Bang Saleh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang agak sedikit bikin publik panas dingin adalah kata-kata ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden begitu ya. Tadi Bang Mardhani juga jelas menyebutkan ini hak publik juga tercederai di sini ya. Nah, pertanyaan di awal, kalau presiden sudah jelas bilang, saya ke Pak Firman dulu, ini murni dari DPR. Kalau pemerintah presiden setujunya ya dipilih oleh rakyat langsung. DPR ini pasal 2 ini siapa nih Pak yang mengusulkan sebenarnya? Walaupun sekarang katanya udah berubah ya, semuanya setuju untuk dipilih rakyat, tapi kan ada proses kesini ini yang jadi pertanyaan publik. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Kebetulan dalam ruangan ini yang anggota Balik ada dua sebetulnya, saya dengan Pak Mardhani. Ya. Pertama tentunya kami ingin menjelaskan kepada publik tentang masalah proses yang terkait dengan Undang-Undang Pemerintah DKI Jakarta. Kita menyadari bahwa DPR sesuai dengan konstitusi mempunyai kewenangan sebagai pembuat dan penyusun undang-undang. Betul. Dan waktu itu memang kami mendengar persis bahwa ada rencana untuk menyusun undang-undang yang terkait dengan pemindahan ibu kota ini, yang khususnya untuk penetapan daerah ibu kota Jakarta ini mau jadi apa. Namun ketika itu yang kami dengar awalnya adalah konsep awal itu adalah bukan inisiatif DPR. Dan kemudian dari mana kalau bukan dari DPR berarti dari pemerintah? Nah, kalau kita melihat konstitusinya kan yang namanya undang-undang yang punya memang inisiatif kan oleh tiga. DPR, ya, pemerintah. DPR, DPD atau pemerintah. Ya. Nah, namun ketika itu tiba-tiba kami kan diundang dalam rapat Badan Legislasi untuk diberikan penjelasan bahwa DPR akan segera membahas terhadap undang-undang tentang status DKI Jakarta. Karena kami mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara yang telah diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022, maka Ibu Kota Negara akan dilakukan pemindahan dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Ya. Dan kedua, pemindahan Ibu Kota Negara dimaksud akan berlaku sejak ditetapkan melalui keputusan Presiden. Di 2004, kami kemarin juga meninjau di IKN sudah akan dimulai secara bertahap
pemindahan ASN 2024 dari ya. Jakarta ke ibu kota negara. Ya. Oleh karena itu kami DPR mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus bahwa kalau sudah 2004 itu sudah di ujung tahun, maka kita harus segera membuat undang-undang ini untuk menentukan status Jakarta itu akan disediakan seperti apa. Jangan sampai nanti ibu kotanya pindah di sana, kemudian status daripada Jakarta ini belum jelas. Nah, disitulah terjadi diskusi mendalam, termasuk kami juga menegaskan dari fraksi Partai Golkar, harus ada ketegasan politik antara DPR dengan pemerintah. DKI ini mau dijadikan apa setelah tidak menjadi ibu kota? Nah, Itu sudah terjawab kan, DKI akan jadi pusat ekonomi global. Saya jelaskan kan, dijelaskan oleh pimpinan balik, maka DKI akan dijadikan pusat perekonomian internasional dan domestik untuk ekonomi global. Nah, kalau memang itu, ini ada beberapa alternatif. Alternatif pertama, mungkin DKI ini kalau tidak kekuasaan, bisa juga DKI ini dilakukan otonomi penuh. Sehingga kalau otonomi penuh itu konsekuensinya adalah ada DPRD, DPRD provinsi, wali kota, bupati dipilih langsung oleh rakyat termasuk gubernurnya. Namun ketika kan belum ada keputusan. Dan kemudian kita juga mendengarkan aspirasi masyarakat bahwa banyak yang menginginkan juga mengenai DKI ini sebaiknya dilakukan otonomi penuh. Dan proses politik berjalan yang akhirnya terjadi kesepakatan politik yang kami dengarkan pada waktu sampai menjelang keputusan adalah posisi jalan tengah adalah status seperti sekarang. Oke, status seperti sekarang artinya gubernur dipilih langsung oleh rakyat dan kemudian wali kota dan bupati ditunjuk oleh gubernur. Nah, itu untuk meminimasi terhadap mungkin adanya konflik-konflik di masyarakat. Oke, ini kan sudah terlanjur ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Pertanyaan saya belum terjawab ini. Pada saat ini jadi RUU, ini masih berbentuk draft, artinya semua anggota DPR, Bang Mardhani juga pasti membaca kan isi draft itu ya. Membaca juga ada pasal 10 ayat 2 yang disitu sebutkan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, dipilih, dan diberhentikan oleh presiden. Pada saat itu menyetujui semuanya? Nah, kalau kita melihat pada waktu rapat, sebetulnya tidak menyetujui semua. Saya membawa pandangan mini fraksi. Dari Golkar tidak menyetujui itu? Dari Golkar mengusulkan tetap seperti sekarang. Oke, kalau dari PAN saat itu? Ini jelas ini di sini. Oke. Golkar tetap seperti sekarang. Gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Oke. Baik, kalau saya sebetulnya begini, keterlibatan saya secara langsung dengan undang-undang ini, ya tentu sebagai ketua fraksi PAN, saya memang ikut mengawal seluruh apa yang sedang dibahas ya. Dan pada saat muncul isu adanya penunjukan langsung gubernur itu, kapoksi saya di balik itu langsung kasih laporan ke saya. Ini agak kencang gitu. Saya waktu itu langsung telepon ketua umum saya dan ketua umum memerintahkan tidak boleh. Jadi nggak ada pemilihan langsung gubernur. Yang ada adalah ya tentu otonominya murni. Malah justru sekarang terbuka potensi pilihannya kan ada 3 waktu itu. Yang saya jelaskan waktu itu ke kapoksi saya. Pertama ya seperti yang sekarang. Ya kan, gubernur dipilih lalu nanti wali kota juga ditunjuk oleh gubernur. Ya. Tapi yang kedua pilihannya adalah bagaimana supaya gubernur dipilih, DPRD provinsinya dipilih, lalu ada pemilihan wali kota juga. Lalu nanti dibentuk lagi DPRD kota di beberapa kota yang ada di Jakarta. Jadi kan ada yang baru. Lalu memang konsideran kita dengan adanya ini terbukalah ruang publik di mana demokrasi semakin mengakar gitu loh. Dan karena itulah maka kita minta supaya ini tetap dipertahankan supaya kita demokrasi makin kuat. Ini sebetulnya standing kami dan itu saya tahu persis bahwa itu pasti kapoksi saya ikut itu. Hingga akhirnya. Ini Golkar tidak setuju untuk itu, PAN tidak setuju untuk itu. Jadi gini harus dibedakan. Dari siapa ini, dibedakan dua hal sebetulnya. Waktu persetujuan kemarin itu ada 2 persetujuan situ semestinya yang mungkin publik harus diberi pencerahan. Satu, persetujuan untuk dibahasnya undang-undang, dilanjutkan pembahasannya. Itu yang pertama, karena kalau tanpa itu nggak bisa. Dan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan undang-undang itu adalah amanat undang-undang IKN. Ya, betul. Yaitu pasal 41, udah dijelaskan dalam undang-undang itu 2 tahun setelah undang-undang IKN ini disahkan, maka undang-undang Jakarta itu harus
betul-betul pemindahan ibu kota harus terlaksana dan undang-undang Jakarta harus baru lagi gitu. Nah, karena itu sebagai amanat daripada undang-undang IKN kita harus menerima pembahasan itu lanjutannya. Kemudian kedua, soal isi yang berkenaan dengan tadi apakah nanti itu ditunjuk oleh presiden atau tidak ditunjuk oleh presiden, apakah otonomi murni atau misalnya otonomi terbatas dan seterusnya, itu yang akan dibahas nanti bersama dengan pemerintah. Dan karena itulah maka kami ada catatan-catatan itu. Oke, sebentar sebelum masuk ke catatan itu yang saya jelaskan tadi. Oke, Bang Saleh, dari fraksi dalam PAN. bentuk draft, artinya draft ini disusun oleh DPR kan? Karena ini inisiatif DPR tadi. Kalau soal penyusunan draft itu tentu teman-teman di balik yang pasti tahu persis seperti apa. Yang ada di saya ketika ini sudah jadi draftnya, itu yang dibacakan ke saya dan saya bilang ini tidak bisa seperti ini, dan karena itu kita harus tetap konsisten berjuang bagaimana supaya DKI Jakarta ini kalau memang kekhususannya sudah dipindahkan ke ibu kota negara, maka kekhususan itu hilang, maka otonomi daerahnya mesti harus sama dengan otonomi daerah yang ada di provinsi-provinsi Indonesia. Pertanyaannya ke anggota Balik nih, tadi ke Pak Firman dan juga ke Bang Mardhani. Siapa yang mengusulkan di draft itu pasal 10 ayat 2? Bang Mardhani juga pasti tahu kan, nanti diceritakan ke kita. Kita jeda dulu sejenak, Dua Sisi kembali saat lagi. Baik, saya lanjutkan kembali Dua Sisi. Dari Golkar dan PAN tadi jelas katanya sebenarnya tidak sepakat nih, saya ke Bang Mardhani, dengan gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh presiden, tapi tetap dibahas di draftnya, disahkan. Nah, sekarang PKS yang jelas dari awal menolak, bisa nggak sih kasih bocoran ke kita, ke publik, dalam bentuk draft itu dari siapa sih munculnya inisiatif pasal 10 ayat 2 itu? Ini pertanyaan berat ya, saya coba jawab. Yang pertama tentu PKS konsisten karena kami menolak IKN, landasannya jelas, kita lagi belum perlu, kita lagi perlu masyarakat dan ternyata terburu-burunya ketahuan ya. Undang-Undang 3 2022 ada revisinya di tahun 2023 untuk memperkuat IKN. Nah, karena itu PKS tegas menolak. Tetapi kami juga menghargai teman-teman PAN, teman-teman Golkar karena memang tahap awal ini adalah persetujuan untuk membahas. Dan membahas itu adalah amanat Undang-Undang 3. Karena 2 tahun sejak keputusan ini 15 Februari 2022, maka berikutnya 14 Februari 2024 harus sudah jelas jenis kelaminnya Jakarta ya, mau dikemanain. Undang-undangnya sendiri, sepengetahuan saya, desain awalnya adalah inisiatif pemerintah. Kebetulan saya selain di Badan Legislasi bareng Bang Firman juga anggota Komisi 2 ya, bareng ketua ada Pak Gaus tuh, keren tuh itu. Nah di komisi saya mau memperjelas. Jadi ini inisiatifnya sebenarnya dari pemerintah. Awal pembahasannya, setahu saya ini inisiatif pemerintah. Kami pernah diundang oleh Kemendagri, ini ada draft RUU tentang daerah khusus Jakarta. Karena tinggal kalau Desember ke Februari ya 3 bulan lah gitu loh. Oke Bang Mardhani, kalau usulannya dari pemerintah termasuk draft segala macam itu juga dari pemerintah atau dari DPR? Ketika awalnya itu dari pemerintah. Setahu saya, dan kita di Komisi 2 lagi membahas. Tiba-tiba ada masuk dari balik undangan untuk membahas revisi Undang-Undang DKJ ini usulan dari DPR. Nah kami ngecek ulang, ternyata ini dari DPR. Alasannya apa saya tanya? Karena waktu yang mepet, kalau dari pemerintah maka DPR harus membuat DIM. Mengumpulkan DIM dari banyak partai itu bisa ratusan. Nah, akhirnya dibuat yang lebih simpel melalui DPR biar DIM-nya dari pemerintah. Ini saja sudah jadi satu catatan nih, gitu loh. Daftar inventaris masalahnya dari pemerintah. Artinya draft-draft isi pasal-pasal juga dari pemerintah munculnya. Dari pemerintah diserahkan ke DPR, saya tidak tahu seperti apa, tetapi DPR punya hak untuk membahas keseluruhannya. Tapi Pak Presiden bilang jelas tadi katanya inisiatif DPR. Nanti kita bisa cek lagi ya kepada prosesnya, karena ada yang gelap. Di Komisi 2 itu masih inisiatifnya teman-teman pemerintah. Tapi ketika dibalik berubah jadi inisiatifnya
DPR. Kenapa teman-teman Balik saat itu setuju ini jadi inisiatif DPR, Pak Firman? Pertimbangannya adalah seperti yang sampaikan Pak Mardhani tadi, bahwa undang-undang status DKI ini harus selesai paling lambat 2 tahun. Ya, oleh karena itu, faktor waktu ya akhirnya. Oleh karena itu, karena 2024 sudah akan dipindahkan secara bertahap, maka DKI harus jelas statusnya. Itu pertimbangan politiknya. Oleh karena itu, Golkar tetap mengusulkan agar kalau memang itu tidak boleh serta-merta pengkhususan itu hanya masalah ekonomi. Tetapi untuk pemilihan gubernur, Golkar tetap mengusulkan seperti saat ini gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Itu yang kita usulkan. Nah, saya ke Mbak Titi dulu deh kalau gitu. Ini Mbak Titi saya agak-agak bingung, bertanya-tanya juga. Tadi disebutkan ini inisiatif DPR, kemudian ada masukan ini dari pemerintah juga. Dan belakangan semuanya setuju kalau dipilih oleh rakyat. Padahal di draft itu jelas pasalnya ditunjuk oleh Presiden. Jadi ini seolah-olah udah ramai akhirnya ya udah setuju gitu loh. Iya. Ini sebenarnya pasal yang anomali ya. Kok bisa partai politik melepaskan kewenangannya untuk promosi kader kepada Presiden? Pertanyaan pertama, apakah karena ini ada situasi kenyamanan di tengah pengisian penjabat kepala daerah? Jadi persis pengisian pasal 10 itu seperti pengisian penjabat. Kan penjabat untuk gubernur juga diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan DPRD, memperhatikan pertimbangan DPRD. Yang kita juga tidak pernah tahu pertimbangan itu seperti apa, apakah betul dipertimbangkan atau tidak. Faktanya ada yang diajukan oleh DPRD sama sekali tidak dipilih, tapi juga tidak dijelaskan kenapa tidak dipilih. Jadi pasal 10 itu bisa dikatakan artikulasi dari situasi hari ini. Pengangkatan penjabat gubernur yang dilakukan oleh Presiden, otoritas eksklusif Presiden, kalaupun mempertimbangkan usulan DPRD dan masyarakat, itu juga tidak terlalu akuntabel. Jadi menurut saya sih agak aneh ya, partai politik mestinya itu betul-betul mengamankan ruang promosi kadernya. Kalau perlu ini adalah kesempatan yang lebih besar, kalau bisa bahkan pemilihan bupati wali kota, DPRD kabupaten kota itu juga dibuka. Karena kalau saya berbincang dengan banyak teman-teman partai di DKI Jakarta, mereka ingin ruang-ruang promosi itu. Karena merasa yang ada hari ini terlalu sempit. Hanya ada di DPRD provinsi dan juga gubernur begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi ini kan bukan hanya satu-satunya. Akan dibentuk yang disebut dengan aglomerasi ya. Di mana nanti sebagai pusat ekonomi dia akan ditopang oleh wilayah selain Jabodetabek bahkan sampai Cianjur. Itu diketuai oleh Wapres. Jadi kita nih akhirnya berpikirnya konspiratif begitu. Siapa yang diuntungkan ini Mbak Titi dengan posisi ini kalau memang disahkan ditunjuk oleh kalau Wapres kan dengan situasi politik hari ini logika konspiratifnya publik ya. Dan tidak salah ya Pak ya. Kan siapa cawapresnya hari ini, siapa presidennya yang akan nanti mengangkat kalau memang ini ditetapkan. Kan dari sisi durasi saja ini sebenarnya injury time. Karena Undang-Undang IKN itu ditetapkan 15 Februari 2022. Artinya 15 Februari 2024 Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu harus sudah tuntas. Kekhawatirannya adalah ini akan serba tergesa-gesa lagi. Padahal masyarakat Jakarta juga harus didengar. Pemangku kepentingan Jakarta itu bukan hanya Jakarta. Saya warga Tangsel tapi bekerja hidup saya sebagian besar dalam seharian di Jakarta. Ini kan suara-suara yang juga perlu didengar. Jadi menurut saya ini dengan ketergesaan ini mestinya di hold dulu ya. Apakah caranya misalnya keluar perpu untuk memperpanjang durasi itu atau bagaimana? Tetapi tadi dihubungkan. Kalau diangkat oleh Presiden, lalu kemudian aglomerasinya diketuai oleh wakil Presiden. Lalu situasi politik kita ada calon wakil Presiden yang juga anak Presiden. Makanya ketika diskusi dengan teman-teman mahasiswa di Jakarta, kok kayaknya terhubung gitu ya. Nah ini supaya tidak konspiratif, tidak terlalu jauh, apalagi dibilang ini awalnya inisiatif pemerintah, tapi mau cepat dilempar ke balik, ya harusnya ditunda ya. Karena terlalu banyak kontroversinya dan ruang masyarakat menjadi terbatas. Silahkan ditanggapi Bang Saleh, ini kenapa partai tidak mengambil kesempatan untuk kadernya bisa maju? Jadi begini, dan sebetulnya konspiratif juga boleh ditanggapi. Ya, saya mau menanggapi dulu soal tadi proses tadi inisiatif tadi itu. Inisiatif itu hanya terjadi jika dan hanya jika ada persetujuan antara DPR dan pemerintah. Nggak bisa misalnya
udah pemerintah nyerahkan ke DPR aja, nggak bisa begitu. Jadi setiap lahirnya undang-undang itu peran DPR 50%, peran pemerintah 50%. Artinya apa? Artinya ketika ada tadi perpindahan antara inisiatif pemerintah menjadi DPR, berarti sudah ada rapat balik di DPR yang dimana pemerintah utusannya ada, biasanya dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM. Hadir di situ beserta rombongannya dan kemudian diwakili oleh balik ini yang diwakili semua partai dan fraksi yang ada. Lalu disepakati, jadilah itu inisiatifnya DPR. Nah sekarang pertanyaan tadi itu sebetulnya yang belum kelihatan dan terbuka adalah pasal-pasal itu apakah membawa carry over semua yang tadi sudah ada draftnya di pemerintah, atau DPR tadi membahas lagi, kemudian ada kan legal drafter di DPR itu kan ada. Jadi apakah misalnya mereka terlibat lagi atau seperti apa? Itu bagian yang saya kira saya tidak masuk ke dalam wilayah itu karena saya nggak terlibat. Bang Mardhani sama Pak Firman harusnya bisa. Yang kedua, ini saya mau nanggapi yang soal aglomerasi itu. Nah aglomerasi itu kan di dalam undang-undang draft yang ada sekarang ini menurut saya belum ada. Jadi yang di dalam undang-undang DKJ itu nggak ada. Ini kan baru omongannya Pak Menteri Dalam Negeri. Jadi kalau Menteri Dalam Negeri ngomong seperti itu, ya sama ketika dia kemarin ngomong, nggak ada tuh pemilihan langsung gubernur oleh presiden. Ya kan sekarang dia bilang ini ada aglomerasi, ya sama itu statusnya sama. Jadi artinya DPR belum tentu setuju juga aglomerasi itu. Jadi artinya pembahasan terkait ini masih terbuka lebar. Jadi apa upaya-upaya dan pikiran-pikiran yang saya kira agak sedikit istilahnya ya menerawang dan tidak membumi itu tunggu dulu karena tapi wajar DPR kan, ini juga kan masih punya waktu untuk membahas ini. Oke gitu. Bang, ini bukan menerawang dan tidak membumi, ini kan berbicara masyarakat punya persepsi akhirnya menarik kesana. Ini kan ya. yang disampaikan oleh satu orang pejabat yang namanya Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri itu sekali lagi setengah bagian dalam lahirnya sebuah undang-undang. Nah, setengahnya lagi kan ada di DPR nanti. Oke, sekarang kan tanggapannya belum dibahas ini konspirasi. DPR aja belum. Ini kalau ditanya semua pendapatnya pasti akan berbeda-beda nih soal aglomerasi ini. Bang Saleh, boleh tanggapin sedikit soal konspirasi, kekhawatiran publik bahwa ini berkaitan dengan ini? Oke, itu boleh saja dan itu saya kira dalam politik itu selalu begitu kan, sangat jarang yang husnuzon dalam politik ini. Biasanya orang selalu beranjak dari sesuatu yang negatif, suzon aja gitu. Itu biasa. Tapi wajar kan? Tapi saya justru harus menghormati apapun pendapat politik orang, baik itu husnuzon maupun suzon. Karena misalnya katakan seperti tadi itu penunjukan langsung gubernur. Iya kan, begitu sudah ada kan udah suzon dulu, padahal sebetulnya itu belum ada pendapat yang utuh dari semua fraksi terkait itu ya. Ini catat tuh. Baru persetujuan untuk membahas, ya kan? Nah, tapi sudah suzon dulu, ini pasti akan ditunjuk langsung. Tapi dengan adanya itu, akhirnya masyarakat terbuka pikiran, wawasan, dan juga pencermatan. Akhirnya muncul kritik, ngasih masukan dan pendapat. Akhirnya ini menjadi pendapat umum yang akhirnya bisa menjadi masukan kepada DPR dan juga pemerintah. Tapi gitu. sayang sekali pertanyaan saya mengenai pasal itu siapa? Apakah ini carry over dari pemerintah? Sebetulnya yang paling bisa menjawab itu Pak Firman sama Pak Mardhani. Kan hanya 2 fraksi. Apakah saya harus mengundang 9 fraksi untuk tahu ini muncul dari fraksi Pak apa? Pak Mardhani gitu. sama Pak Firman mestinya. Nanti dijawab, saya sudah dua sisi. Ini kalau saya kembali ke judul malam ini kan ini ide siapa? Ini belum terjawab loh sebenarnya ya. Tadi kan kalau disebutkan Bang Saleh bilang kalau memang ini inisiatif pemerintah, draft ini carry over dari pemerintah ke DPR. Kemudian tapi DPR juga mengusulkan. Yang tahu itu kan Balek ya, Bang Mardhani sama Pak Firman ya harusnya. Boleh nggak Bang Mardhani? Muncul dari mana itu kedeteksi nggak? Atau jangan-jangan Bang Mardhani juga nggak tahu tiba-tiba ada aja itu draft pasal 10 ayat 2 di situ. Sebetulnya ada banyak pasal baik di sini ya. Kayak misal di DKI aja Mbak Titi 14 kewenangan pusat dikasih ke Jakarta. Ya. Dia bisa ngerekrut sendiri pegawai. Dia punya usulan sendiri untuk anggaran. Dia punya konsep perumahan sendiri karena kita punya backlog lain-lain. Tetapi memang ada 2 isu yang kami highlight. Pertama, otonomi 1 tingkat. Jadi cuma DPRD provinsi saja. Tidak ada DPRD kabupaten kota. Di bab ini kami PKS, saya pribadi masih setuju. Karena ketika ada DPRD kabupaten kota dikhawatirkan nilai competitiveness Jakarta berkurang. Karena misal gini, Jakarta Pusat mau ke Jakarta Timur itu udah beda aturan. Sehingga sama seperti sekarang nih, kayak Transjakarta itu bagus sekali.
tapi dia nggak bisa menyelesaikan masalah kemacetan karena kalau di selatan mentok di Lebak Bulus, Ciputat sudah nggak bisa. Kalau di timur mentok di Cakung, ke Bekasi nggak bisa. Penjelasannya tetap belum menjawab pertanyaan saya. Bukan, maksud saya ada banyak yang baik, termasuk yang kami tolak adalah pasal 10 ayat 2. Oke, yang tidak tahu dari mana munculnya itu ini. datang. Saya tanya, kenapa ada pasal ini? Ini mengebiri hak rakyat. Tidak ada jawaban. Sehingga kami PKS menolak RUU ini karena ada pasal 10 ayat 2 itu. Begitu. Ya, tetap nggak diketahui Mbak Titi. Gimana caranya kita untuk cari tahu ini? Karena tiba-tiba saya bisa sebut pasal siluman dong, tiba-tiba muncul di situ. Ya, sebagai publik gini aja. Ini kan RUU disebut RUU inisiatif DPR. Betul. Dari mana berangkatnya berarti dari DPR. Ya. Walaupun ada story behind the scene-nya atau cerita di belakang proses, tapi kan itu tidak diungkap. Ya, jadi konklusinya kalau ini berasal dari mana ya dari DPR sejauh ini kan. Itu yang kita bisa tangkap dari luarnya. Nah, tapi kemudian ada dialektika, dinamika di dalam proses ini yang itu mestinya juga kan selalu pembuatan peraturan itu harus partisipasi bermakna. Nah, ini memperlihatkan bahwa ada proses besar yang harus dilewati yang tidak boleh tergesa-gesa. Jadi kalau disebut tanggal 15 Februari harus ada undang-undang daerah khusus Jakarta, saya kira ruang untuk mendiskusikannya sangat sempit. Ada kekhawatiran berarti partisipasi publik dalam RUU ini tidak terakomodir dengan baik. Betul, sangat khawatir. Sangat khawatir ini dipaksakan karena pasal 41 ayat 2 Undang-Undang IKN 3/2022 yang mengatakan 2 tahun setelah penetapan Undang-Undang IKN harus ada Undang-Undang daerah khusus Jakarta. Ini menjadi gambaran bahwa RUU ini tidak boleh dibahas tergesa-gesa. RUU ini harus dibahas dengan partisipasi penuh dari masyarakat. Tapi yang juga jadi catatan adalah soal begini ya, apakah ini memberikan kenyamanan menjadi suatu pola kenyamanan yang dilanjutkan bukan hanya tadi kita sudah sempat bahas, karena situasi pengangkatan penjabat yang sangat eksklusif eksekutif. Lalu juga di IKN juga pola yang sama, eksklusif eksekutif yang mengangkat gubernur, juga polanya seperti itu, walaupun bukan gubernur ya, tapi di sana kepala otorita, begitu setingkat menteri. Nah, kalau kenyamanan-kenyamanan itu dibiarkan dan argumen yang dibaca di media, ini Bang argumen yang disampaikan ya, kenapa dipilih oleh gubernur, karena dana yang digunakan untuk pemilihan langsung lebih baik digunakan untuk dana pembangunan. Ini bahaya. Bahaya karena kenapa? Kalau argumen ini disampaikan, ini menjadi legitimasi daerah saya Banten nanti lebih legitimate untuk diangkat presiden. Karena anggarannya Banten jauh di bawah DKI saat ini, di bawah Jakarta. Itu kan pernyataan ketika kenapa begitu? Mungkin asal sebut alasan ya, karena tadi ditanya siapa yang mengusulkan, beloknya banyak sekali. Mengalahkan belokan yang di Sumatera Barat begitu. Nah, jadi ini yang betul. Jadi jangan sampai ini membawa risiko bagi hak rakyat yang lebih besar dan juga hak partai politik loh. Karena partai politik kayaknya nggak masalah nih partai politik haknya terkebiri ya, Pak Firman. Ini tadi sebutkan hak partai politik untuk bisa kadernya di situ jadi hilang kan nanti jadinya. Sebetulnya tadi sudah sadarkan dari awal bahwa hampir seluruh fraksi dari awal itu tentang penetapan gubernur oleh presiden itu ditolak semua. Oleh karena itu Golkar konsisten terhadap masalah penolakan itu melalui pandangan mini fraksi. Namun kami sebagai partai pendukung pemerintah menyadari betul bahwa ibu kota Jakarta ini statusnya harus jelas. Iya, itu yang kita pikirkan. Ya. Oleh karena itu di dalam pembahasan yang kita lakukan itu kami mengedepan terhadap kondusivitas daripada Jakarta. Oleh karena itu Golkar tetap mengusulkan agar gubernur tetap dipilih secara demokratis. Itu usulan kami. Yang mengenai yang disampaikan Mbak Titi tadi mengenai partisipasi publik itu juga menjadi pertimbangan pada waktu Golkar mengambil keputusan. Karena tokoh-tokoh Betawi itu juga sebetulnya kebatinannya itu sama seperti DPR. Kami juga orang Betawi harus ada kesempatan untuk mencalonkan jadi bupati, wali kota dan juga anggota DPRD. Itu yang kami serap. Oleh karena itu Golkar mengambil sikap
Ya kalau memang ini kondisi itu tidak bisa dilakukan sekarang karena pemilu tinggal 1 bulan, kemudian pilkada nanti akan dijadikan bulan September, itu untuk menyusun infrastruktur tidak mudah. Oleh karena itu, karena ini sebuah kebutuhan mendesak, maka Golkar tetap mengusulkan gubernurnya itu dipilih supaya ada status yang jelas tentang Jakarta. Namun kemudian nanti kalau seandainya akan ada perubahan di kemudian hari untuk 2009 itu jangan lebih bagus. Namun persoalannya sekarang adalah undang-undang ini kan masih inisiatif. Kita tunggu aja konsistensi pemerintah. Pemerintah kan sudah bikin statement bahwa mereka akan menolak. Ya kita tunggu. Mudah-mudahan setuju dengan apa yang Golkar usulkan ini, bahwa tetap seperti sekarang, baru itu nanti direvisi di kemudian hari. Itu nggak bisa Golkar sendiri kan, semuanya kan akan bersama-sama. Nah ini kita juga mempertanyakan konsistensi teman-teman di DPR nantinya, apakah akan mencabut. Kalau PKS saya ya udahlah pasti akan mencabut ya untuk pasal 10 ayat 2-nya. PKS tegas menolak. Oke, nah kalau untuk PAN nanti akan mencabut juga nggak ini, karena akan direvisi kan katanya. Kan di awal saya sudah jelaskan, kalau PAN itu justru di depan sebetulnya di balik, bisa ada saksinya teman-teman ini semua anggota balik, bahwa PAN itu dari awal memang tidak menginginkan adanya penunjukan langsung gubernur oleh presiden, karena bagi kita itu sebetulnya kan menutup jalur demokrasi yang sebetulnya memang harus ditanamkan secara luas. Justru kita ini kan sudah berhasil nih, demokrasi kita berhasil di mana-mana. Sudah berapa ribu kali kita melakukan pilkada seluruh Indonesia, pileg dan semua, dan alhamdulillah itu kan berjalan mulus. Nggak ada yang saya kira menimbulkan kekacauan sosial yang luar biasa, nggak ada. Jadi karena itu kita sudah terlatih untuk melaksanakan pilkada, pemilihan legislatif, dan juga demokrasi, jenis-jenis demokrasi lainnya memang yang sudah membumi dan membudaya di tempat kita. Nah karena itu kami dari fraksi PAN ya tentu pasti akan konsisten di jalur ini, bahwa memang kita menginginkan, malah sekali lagi PAN menginginkan malah ini tadi wali kota dan juga DPRD di kota itu bisa kita munculkan lagi jadi lembaga baru di Jakarta begitu. Masalah waktu tadi Mbak Titi sudah sampaikan, jangan sampai aspirasi dan keterlibatan publik tidak terakomodir di sini. Apakah tetap bisa nih dalam rentang waktu yang cuma 1 bulan akan dilanjutkan? Tapi nanti kita jawab. Usai jeda, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Ya, walaupun pada akhirnya seluruh fraksi di DPR sepakat bahwa gubernur dipilih oleh rakyat, tidak ditunjuk langsung. Ini pertanyaan yang menyambung Mbak Titi tadi nih. Ini kan waktunya pendek nih, saya ke Pak Firman dulu nih. Jadi undang-undang pembahasan RUU ini akan dilanjutkan terus dengan catatan sejumlah revisi, ada beberapa pasal yang dihapus, dan apakah akan dihapus atau akan di hold? Karena ini waktunya sangat pendek sekali, bulan depan ini sudah pemilihan. Dan bulan depan juga undang-undang IKN juga sudah harus berjalan, undang-undang DKJ. Sebetulnya kembali kepada pemerintah. Karena sekarang ini kan DPR sudah diselesaikan sesuai dengan konstitusi yang kita emban. Nah setelah inisiatif ini diputuskan oleh DPR, kan DPR bertulis kepada Presiden. Nah Presiden punya 2 pilihan. Kalau Presiden itu nanti akan mengembalikan, maka kita tunggu konsistensi bahwa gubernur yang akan ditunjuk langsung itu harus dicabut di dalam DIM daripada pemerintah. Kira-kira seperti itu. Jadi lempar bolanya ke pemerintah nih sekarang ya? Ke pemerintah, karena ini memang kalau pemerintah betul-betul mengatakan bahwa ini bukan inisiatif pemerintah, maka ayo kita sepakat. Seperti yang Golkar usulkan tadi, bahwa kita harus kembali kepada ini, supaya warga masyarakat punya hak untuk bisa ikut berpesta demokrasi, ada kesempatan untuk juga menjadi syukur-syukur menjadi otonomi penuh. Kami malah suka karena kader kami di daerah juga ada kesempatan untuk jadi wali kota, bisa menjadi anggota DPRD. Itu akan menambah nuansa demokrasi yang luar biasa. Itu. Oke, baik. Nah, selain Bapak-bapak dan juga Mbak Titi di sini, ada teman-teman mahasiswa juga yang akan ikut berdiskusi malam hari ini dari Muhammadiyah ya. Silakan. Tadi siapa namanya? Boleh berdiri, Lutfi. Lutfi, tadi kamu menyimak ya perbincangan kita tadi terkait dengan RUU DKJ. Apa yang ingin ditanyakan ke narasumber malam hari ini? Oke, baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Adapun yang saya simak pada malam hari ini adalah tidak ada yang mengaku dari mana ide bahwa gubernur ini harus dipilih oleh presiden maupun diperintahkan oleh presiden. Meskipun begitu, saya sebagai masyarakat Indonesia biasa ingin menanggapi bahwa pasal ini memang jelas harus dihapuskan. Dan saya ingin menanyakan,
mengapa DPR waktu itu ketika ada pasal-pasal rapat rancangan itu disahkan sehingga menjadi rancangan undang-undang yang kemudian ada partisipasi publik. Untung kita memiliki partisipasi publik, jadi tidak dikebiri hak kita dan seperti itu. Pertanyaan itu setuju dengan sekarang mengatakan tidak setuju, berarti itu tidak konsisten. Baik, terima kasih Lutfi. Terima kasih Lutfi sudah menyuarakan hati saya dari awal segmen sebenarnya. Kenapa disetujui draftnya itu di awal? Kenapa nggak langsung dicoret? Bang Mardhani, kenapa nggak langsung dicoret? Walaupun kami langsung mengusulkan untuk dihapus. Langsung karena dihapus. itulah kita satu-satunya fraksi yang tidak setuju dengan usulan ini PKS. Oke. PAN juga langsung Jadi menolak, gini, tapi nggak mencoret kan? Kan tadi di awal sudah saya jelaskan juga bahwa yang disetujui di sana itu adalah membahas undang-undang kekhususan Jakarta. Bukan menyetujui pasal itu, pasal 10 ayat 2 itu, bukan. Jadi berbeda. Nah yang pasal 10 ayat 2 itu nanti ada lagi pembahasannya ketika DIM pemerintah masuk, main lagi itu pembahasan. Jadi kita itu kalau justru malah saya katakan tadi, kami kan menolak. Jadi kalau dikatakan tadi nggak konsisten, ya konsisten dong. Kan kita dari awal sebetulnya kan sudah nolak juga dalam pandangan praksi kita jelas kok disampaikan kalau kita nggak setuju itu. Dan ini akan kita lanjutkan lagi secara konsisten dalam pembahasan lanjutan bersama pemerintah. Jadi Bang Saleh, Pak Firman dan Bang Saleh, dalam draft RUU itu ketika akan disahkan, boleh nggak sih DPR-nya mencoret, oh ini pasal ini nggak, ini mengkebiri hak rakyat nih segala macam, bisa dicoret nggak langsung? Boleh sekali, sangat boleh. Dan tidak? karena itulah makanya tadi kan kalau disebut tadi partisipasi, mengebiri partisipasi publik, enggak. Justru dengan adanya pendapat publik yang sangat luas seperti ini malah kan jadinya berubah. Enggak, tadi Anda bilang boleh sekali, berubah tapi dalam kenapa artian nggak dicoret persepsi Bang publiknya Saleh? loh. Hah? Kan tadi Anda bilang boleh sekali dicoret ketika draft itu akan disahkan jadi RUU, kenapa nggak dicoret? Karena gini, kalau waktu itu kita kan mengusul, kalau kami pandangannya kan catatan-catatan ini itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan praksi kami. Ngerti nggak? Misalnya kan ada, kami kan punya 3 pilihan tuh. Satu dipilih gubernur dan wali kota dipilih, legislatif dipilih dari provinsi sampai kota misalnya. Itu satu. Yang kedua, seperti yang sekarang, gubernur dipilih, kemudian anggota DPRD provinsi dipilih, lalu wali kota ditunjuk. Nah, kemudian akan ada pilihan ketiga nih, yaitu ditunjuk langsung. Nah, ini yang menurut fraksi PAN itu tidak masuk akal, dan kalaupun dipaksakan, ini perlu mendapatkan kajian yang luar biasa mendalam sehingga jangan jadi beban di kemudian hari. Dan kami menilai bahwa ini kan catatan ya, catatan yang mengiringi lepaskan dari pandangan kami yang pertama bahwa kita tetap memilih yang pertama. Ada peluang di mana pemilihan gubernur, wali kota, legislatif dari provinsi dan juga kabupaten dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini gitu. sudah terjawab sebenarnya. Harusnya bisa dicoret di awal. Kalau Anda melihatnya apa sih pertimbangan ini nggak langsung dicoret di awal oleh? Iya, kalau tadi kan alasannya karena ini ada proses cepat yang harus dilanjutkan terkait dengan status RUU ini untuk disetujui pembahasan lebih lanjut menjadi inisiatif DPR. Jadi kalau boleh dikatakan disebutkan alasan teknikalitas gitu ya. Tetapi yang substansi tadi terbukti atau tidak ya harus ditunggu. Ketika ini bergulir pembahasan bersama dengan pemerintah, terbukti atau tidak pernyataan Pak Mardhani, Pak Firman, Bang Saleh itu ketika dibahas nanti. Tapi bagi publik ini jadi alarm untuk terus memonitor, apalagi di masa-masa hari ini kan masa-masa krusial ya. Kita akan segera pemilu, DPR akan sibuk kampanye, lalu setelah 14 Februari sudah mulai muncul hasil, peta politik bisa saja berubah, disitulah RUU yang kontroversial jangan-jangan akan tumbuh bak cendawan di musim hujan. Ingat pengalaman 2014, usulan pilkada tidak langsung sampai keluar perpu, itu di penghujung masa jabatan. Dan beberapa RUU kontroversial lain. Jadi saya kira alarm kita harus nyala terus dan kita tunggu konkret dari bapak-bapak yang ada di parlemen. Oke, publik harus lebih jeli dan lebih cerdas gitu Mbak ya untuk bisa memperhatikan pasal-pasal misterius yang muncul tiba-tiba. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan juga Mbak Titi sudah hadir malam hari di Dua Sisi. Mudah-mudahan diskusi kita bisa memberikan enlightenment bagi penonton kita malam hari ini. Saya Dwi Anggia, saya tutup Dua Sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.